Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi ana bisa berkunjung ke pesantren Al-Wafa, karena ini kali pertamanya ana sampai menginjakan kaki di pesantren Al-Wafa, dan Masya Allah ternyata sangat besar harapan ana dari pesantren Al-Wafa ketika melihat wajah-wajah antum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua kemudahan dan keberkahan, sehingga antum dipermudah belajarnya. Dan bukan hanya dipermudah saja, tapi juga antum diberikan keberkahan dari ilmu yang antum dapatkan. Karena teman-teman sekalian, mohon maaf, yang namanya ilmu itu bukan masalah banyak sedikit. Jangan pernah terpikir bahwa inti daripada ilmu itu banyak atau sedikit. Semakin banyak orangnya, maka semakin berhasil. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang dihafal, maka semakin berhasil belajar ilmunya. Salah besar. Yang benar adalah semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keberkahannya, dilihat daripada satu, apa yang dia pelajari dia amalkan. Dua, semakin banyak ilmu yang didapat, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Tiga, semakin banyak yang didapat, semakin banyak yang dipelajari, perangainya, akhlaknya semakin baik. Ini inti daripada menuntut ilmu. Bukan banyak-banyakan yang diambil tapi ternyata tidak teraplikasikan, tidak teramalkan. Justru yang begini akan menjadikan ilmu itu sebagai bumerang bagi kita, bukan justru sebagai suatu hal yang bisa menyelamatkan kita. Karena teman-teman pasti hafal hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang Al-Quran, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Antum sudah hafal, maka renungilah hadis ini. Jangan sampai justru kita termasuk orang yang menghafal Al-Quran dan justru dengan hafalan itu akhirnya menyebabkan kita dijebloskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Teman-teman sekalian, tidak banyak yang akan ana sampaikan kepada teman-teman sekalian. Toh juga kita semua masih sama-sama belajar. Ana masih belajar dan ana butuh banyak belajar daripada antum semua. Tapi hakikat ana bicara di hadapan antum hanyalah sebagai sebuah saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Tidak lebih dan tidak kurang. Teman-teman sekalian, ketika ana melihat antum semua alhamdulillah ada di sini, kemudian ana melihat pesantren antum, Masya Allah luar biasa, berkah daripada Ustaz Irfan dan juga tim. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan kepada antum semua, dan mohon ini dicerna baik-baik. Wajib catat kah Ustaz? Wajib catat kah? Ya. Wajib catat kah? Nah. Tidak apa deh, walaupun sebenarnya Anda lebih suka antum untuk mendengarkan Ana sebenar-benarnya. Ini yang sebelah sini nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma. Yang pertama teman-teman sekalian, antum di sini harus benar-benar menghadirkan rasa syukur. Harus benar-benar menghadirkan rasa syukur. Kenapa? Setidaknya karena dua hal. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui perantara para asatid, para ustadz-ustadz yang ada di pesantren Al-Wafa, antum difasilitasi, antum diberikan sebuah wadah tempat untuk mengisi masa muda antum dalam mengerjakan kebaikan, wabil khusus dalam masalah thalibul ilmi. Kenapa anak katakan itu adalah suatu hal yang penting?
Ada beberapa hal. Yang pertama, ketahuilah teman-teman sekalian bahwa umur antum sekarang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah umur anak katakan. Perhatikan, anak nggak ngomongin masalah umur secara khusus, secara umum. Tapi anak membicarakan tentang fase waktu umur antum secara khusus, yaitu fase remaja. Pertanyaan ini adalah pertanyaan khusus yang akan Allah tanya kepada kita nanti di hari kiamat secara langsung tanpa adanya perantara. Perhatikan hadis Nabi SAW yang mengatakan, La yazalu qadama bani Adam 'inda rabbih, tidak akan bergeser kaki seorang anak cucu Adam di hadapan Tuhannya. Hatta yus'alu an khams atau hatta yus'alu an arba'. Sampai dia akan ditanya tentang 5 atau 4 perkara. Di antara yang dia akan ditanyai adalah 1, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Sebentar. Coba perhatikan kalimat ana. Perhatikan kalimat ana baik-baik. Tadi pertama tentang apa? An umrihi, tentang umurnya, fima afnah, untuk apa dihabiskan. Teman-teman sekalian, kalau ngomongin kalimat umur untuk apa dihabiskan, berarti tentang apa ini? Dari mulai dia lahir sampai dia balik, sampai akhirnya masa remajanya selesai, sampai masalah waktu dewasa, sampai ke masa paruh baya, sampai masa tua, sampai akhirnya dia habis. Gitu kan? Umumnya enggak? Tapi ada satu soal khusus yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tentang masalah umur. An syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Yuk kita sama-sama berpikir sekarang ini. Bukankah masa muda itu masuk dalam keumuman pertanyaan pertama tentang umur? Iya. Ya nggak sih? Tapi kenapa kok pertanyaan ini khusus ditanya, dikhususkan di luar pertanyaan umur? Nah, ayo sama-sama kita berpikir ini. Dan ternyata sekarang kita berada atau antum berada pada masa itu. Masa di mana antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa antum habiskan masa ini. Dan alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan antum semua untuk menghabiskan masa remaja antum itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghafal kalam Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghafal kalam Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya enggak? Maka antum harus menghadirkan rasa syukur antum itu, bahwa ya Allah, alhamdulillah di masa saya sekarang, ketika di masa muda ini Engkau takdirkan hamba untuk menyibukkan diri hamba untuk mendekatkan diri kepadamu. Anda gak perlu lagi deh mengulas tentang keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah antum sudah hafal itu semua. Insya Allah hafal. Keutamaan menuntut ilmu itu jalan, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, ya Pak enggak? Orang yang menuntut ilmu maka malaikat akan meletakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dan yang masih banyak lagi. Antum sudah hatam tentang masalah itu. Tapi sekarang kita mulai untuk berpikir bahwa ya Allah, ternyata saya berada pada fase ini. Fase di mana Engkau akan tanyakan saya tentang fase ini dan Engkau takdirkan saya untuk mendekatkan diri kepada Engkau melalui pesantren Al-Wafa. Oleh karena itu maka hadirkan bagi antum semua rasa untuk bersyukur. Ini poin 1 kenapa antum harus bersyukur. Poin kedua kenapa antum harus bersyukur adalah
Alhamdulillah melalui pesantren Al-Wafa, keberadaan antum di pesantren Al-Wafa, antum itu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Antum sedang diselamatkan dari kebobrokan generasi yang ada di luar sana. Ikhwan sekalian, dunia kita ini tidak sedang baik-baik saja. Anak-anak muda kita ini tidak sedang baik-baik saja. Berapa banyak di luar sana orang kalau antum melihat kelakuannya, antum gak akan percaya kalau dia itu orang Islam. Antum gak akan percaya kalau dia itu seorang manusia yang waras. Ternyata mereka adalah orang-orang yang seumur dengan kita. Mungkin dulu SD-nya bahkan se-SD dengan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan antum dari itu semua. Anak kasih antum satu saya contoh. Nggak usah banyak-banyak. Sekarang generasi-generasi muda di kalangan kaum muslimin Indonesia itu sudah mulai bobroknya luar biasa. Satu, khomer biasa. Minum khomer itu biasa. Bahkan anak-anak SD pun terkadang pernah diciduk atau dipergoki sedang mengkonsumsi hal-hal yang demikian. SD. Perzinahan, tidak perlu lagi anak harus sebutkan itu semua. Apalagi LGBT. Judul. Afwan, sekarang bukan LGBT Ustaz. LGBTQ. Salah. LGBTQ+. Salah. LGBTQIA+. Udah lagi. Banyak banget. Iya. Awalnya LGBT doang kan? LGBT, legebet. Legebet. Langsung udah gak bisa dibilang legebet lagi tuh. LGBTQ, legebetek. Kayak bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon. LGBTQ+, legebetek plus. LGBTQIA+, legebetekia. Lucu kan? Tapi antum tahu nggak? Sekarang kalau anak tanya, gendernya di dunia ini berapa? Kalau kita akan mengatakan cuma 2, ya laki ya cewek. Di dunia ini sekarang yang sudah diresmikan sebagai gender itu 70. Sok pakai jari-jari antum tuh. Laki-laki, perempuan, setengah laki, setengah perempuan, bukan laki, bukan perempuan, helikopter, tank baja, Tank baja. 70. Tetangga kita di Thailand itu sudah meresmikan 18 gender. Nah, bayangin dah tuh, 18 tuh. Itu mungkin kalau bikin WC umum berapa kilo itu? Karena setiap building satu gender. Bahkan di Indonesia sendiri sudah mulai itu digaungkan. Beberapa kali di Jakarta mengadakan parade-parade yang mengibarkan bendera-bendera warna-warni itu. Kemudian mulai ada gaungan-gaungan dari mereka untuk mensosialisasikan ini kepada anak-anak muda. Bahkan sampai membuat rumah-rumah khusus yang dilihat dari luar seakan-akan itu adalah rumah untuk pelatihan anak muda. Taunya ujung-ujungnya itu adalah rumah pensyubhatan untuk menyuntikkan syubhat-syubhat untuk masalah itu.
Sehingga teman-teman sekalian, dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Generasi ini tidak lagi baik-baik saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan antum dari itu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan antum dari itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan terusnya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan antum dari itu, kehidupan yang demikian, akhirnya antum di sini sudah difasilitasi untuk mempelajari ilmu Allah agar antum itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas keilmuannya disediakan dan fasilitas lingkungannya disediakan sehingga antum akhirnya di sini bersosialisasi, berhubungan dengan orang-orang yang memang satu frekuensi baik semua insya Allah. Maka sebenarnya hanya dengan 2 poin itu, walaupun sebenarnya banyak sekali poin-poin yang bisa kita sebutkan, tapi setidaknya dengan 2 poin ini antum itu sudah tidak ada lagi uzur untuk meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Lantas bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Maka teman-teman sekalian ketahuilah, syukur itu bukan hanya amalan lisan, tapi syukur adalah amalan hati, lisan, dan anggota badan. 3. Syukur itu adalah amalan hati, lisan, dan anggota badan. Amalan hati, antum akhirnya mengakui, menyadari atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya Allah ya, hamba mengetahui ya Allah dengan umur hamba sekarang Engkau telah memberikan kepada hamba seluruh kenikmatan ini. Engkau berikan hamba kemudahan untuk mempelajari agama-Mu. Engkau berikan hamba kemudahan untuk akhirnya hamba menghafal kitab-Mu, menghafal sunnah Nabi-Mu. Engkau berikan hamba kemudahan untuk akhirnya Engkau menempati hamba di tempat yang Engkau ridhoi, dengan teman-teman yang Engkau ridhoi. Mudah-mudahan hati mengakui hal itu. Ketika hati sudah mengakui hal tersebut, maka keluarlah dengan lisan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tuh, jadi kalimatnya itu kalimat jujur tuh. Kalimat benar. Bukan cuma dia alhamdulillah dah. Alhamdulillah kita mah gini-gini aja ya, alhamdulillah udah. Ya enggak gitu. Saya benar-benar keluar dari hati. Nah, ketika sudah terucap dari lisan, maka diaplikasikan dengan anggota badan. Buktikan rasa syukur antum itu dengan antum semakin semangat dalam mempelajari agama itu. Antum semakin getol dalam mengerjakan ketaatan. Antum semakin getol dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum semakin getol dalam mengisi waktu-waktu antum untuk mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini baru namanya syukur yang betul. Maka inilah hal penting yang akan Anda sampaikan kepada antum. Satu lagi, terakhirlah untuk teman-teman sekalian. Ini Anda akan sampaikan hal ini kepada hampir orang-orang yang Anda temui dari golongan para pelajar, para talibul ilmi. Ikhwan sekalian, jangan pernah bercita-cita dalam mempelajari agama ini hanya menjadi orang seperti buku berjalan saja. Jangan pernah bercita-cita dalam belajar agama ini hanya untuk menjadi buku berjalan saja. Maksudnya gimana? Ayo, di sini ada para filsuf yang mau untuk berspekulasi. Allah, shoot. Ayo, keluarkan ini, putar otak antum itu. Tafsirkan kalimat anak. Shoot, takalam. Nabil, ayo. Jangan hanya mau menjadi seorang
hanya menjadi buku berjalan saja. Maksudnya gimana? Begini. Antum belajar agama, ketika antum mempelajari agama ini hanya dengan niat pokoknya anak akan belajar yang banyak. Kalau seandainya ada orang yang nanya, anak bisa jawab apapun itu. Belajar, ngambil ini, comot, masuk. Oh, sampai seakan-akan atau bedah kitab atau ensiklopedia berjalan. Ketika ada yang nanya, jawab. Ketika ada yang jawab terus. Tapi apa yang dipelajari itu hanya sampai ke lisan, tidak diimani di dalam hati. Sehingga ilmunya beda. Jawab segala rupa pertanyaan dijawab. Bisa hafal ini anu. Laptop. Tapi sayangnya ketika keilmuannya itu tidak dimasukkan ke dalam hati, sholatnya nggak diperhatikan. Ketakwaannya nggak diperhatikan. Rasa takutnya kepada Allah nggak diperhatikan. Sehingga dia menjadi seorang bertakwa di hadapan orang, tapi dia menjadi seorang fajir ketika sendirian. Ketika di hadapan orang, Masya Allah ini ahlus surga. Tapi ketika dia sendiri, tidak ada orang yang melihat dia. Na'udzubillah. Nah, ini yang tidak boleh antum lakukan dalam hal ini. Antum harus pahami bahwa apa yang antum pelajari, apa yang antum hafal, bukan sekedar suatu komoditas intelektual. Bukan sebuah keilmuan yang antum hanya hafal dan pahami saja. Tapi juga antum harus pahami bahwa ilmu yang antum pelajari adalah komoditas iman. Yang antum hafal, yang antum baca, antum pahami, antum imani, dan antum amalkan dengan anggota badan. Ini pesan-pesan anak kepada antum. Berapa jadi pesannya itu? Jadi pesan anak ada berapa dari awal yang anda bicara? Ada banyak dah Ustaz ya? Pokoknya banyak dah Ustaz dah. Pokoknya Ya minimal masuk, antum bisa pahami, antum masuk ke telinga kanan, bukan akhirnya hanya keluar ke telinga kiri. Tapi antum masuk ke telinga kanan, antum serap dengan hati, dan akhirnya antum amalkan dengan anggota badan. Ini pesan-pesan anak untuk antum, para teman-teman sekalian, santri daripada Al-Wafa. Adapun pesan-pesan anak kepada para asatidz sekalian, anak mengatakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan antum. Antum adalah pelopor daripada pendidik generasi lanjutan kaum muslimin. Antum adalah orang-orang yang terjun langsung dalam mendidik. Anak tidak mengatakan dengan kalimat mengajar. Anak menggunakan kalimat mendidik karena tidak semua pengajar adalah seorang pendidik, tapi semua pendidik pastilah dia adalah seorang pengajar. Dalam hal ini anak katakan jazakumullahu khairan. Antum adalah orang yang sudah terjun langsung dalam mendidik generasi-generasi umat Islam berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua kekuatan, memberikan kepada antum semua keberkahan dan rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum semua. Amin. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kedua kali untuk akhirnya bisa hadir dan bertemu antum-antum lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum semua kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam menghafal, kemudahan dalam memahami ilmu, dan Allah berkahi ilmu yang sudah antum pelajari, sehingga dengan ilmu itu antum akan Allah berikan kemudahan untuk masuk dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, bismillah. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz Haikal yang telah memberikan nasihat yang sangat banyak Ustadz ya, insyaallah. Kepada kita semua. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakannya. Itu yang sangat penting ikhwah. Ya bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kehadiran antum di pesantren Al-Wafa ini dalam bentuk salah satu penyelamatan ya karena memang tadi disampaikan betapa rusaknya, bobroknya di luar sana. Jadi salah satu bersyukur ya tadi mudah-mudahan antum dijadikan anak-anak yang boleh dikatakan memanfaatkan ilmu. Nah, tadi itu kata-kata yang sangat bagusnya itu Ustaz ya. Jadi jangan menjadi buku yang berjalan, subhanallah. Itu salah satu bentuk kita belajar tapi yang penting itu adalah mengamalkan. Sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan, nasihat-nasihat ini sangat dibutuhkan kepada kita semua ya, kepada santri dan juga para asatidah. Ya apalagi tadi disampaikan ya kita sebagai pendidik bukan sebagai pengajar. Ya kalau pengajar ya boleh dikatakan bukan pendidik, tapi kalau pendidik insya Allah bisa mengajar. Ini juga salah satu buat mengingatkan kita para guru bahwasanya kita ini adalah sejatinya pendidik yang bisa memberikan manfaat buat anak-anak kaum muslimin. Ini soal jawab, Ustaz? Mangga. Sebelum boleh kita adakan tanya jawab ya, santri. Sebelum melanjutkan tanya jawab, ada yang ini akan sampaikan mengenalkan beliau. Ya, beliau ini sebentar saat anak ngikat contekan. Anak uji antum langsung. Karena baru kenalan tadi Ustaz. Baik ya. Beliau sebentar. Ya, nama beliau Ustadz Haikal Muhammad Anwar Zain, LCMA. Ya, ini anak tadi mencoba merekam kenalan tadi di ruang tamu. Beliau asalnya dari Banjar, satu kampung halaman sama Ustadz Sutrisno. Maka tadi ngomong berdua pakai bahasa Banjar, kita pakai subtitle bengong aja apa maksudnya. Dan dari Cirebon juga saja, daerah Cirebon. Beliau besar di Cibinong. Ya, nah ini senior Ana di Takhasus Al-Barkah. Jadi ini baru tahu juga beliau pernah belajar di Takhasus Al-Barkah di tahun 2014 saja. 12 ya. Ya sampai di IDAT doang ya tadi satu mustawa ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Terus SMA ikut ujian nasional terus daftar dalam proses daftar ke Madinah Ustaz ya. Dan qadarullah drama sekali Ustaz. Nunggu sangat lama. Ya akhirnya beliau untuk belajar harus terus belajar. Akhirnya daftar di Hufaz Sunnah ya Ustaz ya. Iya. Ya di Hufaz Sunnah di Pasar Minggu. Nah dalam proses berjalan beliau menunggu informasi Madinah ya sampai pendaftaran sampai tahta al-karosi bukan tahta dirasa ya insyaallah. Tapi alhamdulillah inilah salah satu rezeki yang Allah karuniakan kepada beliau. Nah ini menjadi motivasi juga buat antum ya untuk santri-santri Al-Wafa. Ya, ini juga nasihat dulu yang dari Ustadz Hayat rahimahullah yang mungkin karena tidak menutup kemungkinan nanti lahir dari bojong katanya pemimpin besar, kita nggak tahu benar karena ini dari EMA saja udah berapa angkatan ini udah banyak yang menjabat Ustaz. Ya udah ada yang diterima di Libya juga di Zat, di Arroya gitu ya. Ini kita nggak tahu nih Ustaz, nanti next generation mudah-mudahan akan menyusul ke antum di Madinah di sana. Itu makanya kedatangan antum mudah-mudahan menjadi jalan keluar Ustaz. Amin. Ini sekilas profil beliau ya. Mungkin ana minta maaf kalau misalnya ada salah. Silakan mungkin dari ikhwah, dari santri yang ingin bertanya, fadhol. Silakan. Kalau untuk anak pribadi, masalah soal beasiswa, kalau masalah tentang beasiswa, antum boleh tanya sama anak, gak ada masalah. Anak termasuk syuro daripada PMI Arab Saudi. Masya Allah. Saya kesempatan ya Pak. Belajar mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Anak mantan ketua syuro dan sekarang masih menjadi anggota syuro. Masya Allah. Kesempatan. Madinah menjadi anggota PMI Madinah. Jadi kalau mau nanya beasiswa atau apa, nanya ke beliau mau WhatsApp ke anak, atau kalau mau WhatsApp anak langsung, jadi masalah. Masya Allah. Insya Allah ya Pak. Silakan. Ada yang mau tanya? Fadhil. Fadil. Fadil.
باللغة العربية. ها؟ تفضل. يلا بسم الله. بالعربية. بالعربية، بالفارسية، بالهندية، ما فيش مشكلة. بس أنا ما أستطيع أن أجيب بالهندية والفارسية. ما شاء الله. استخدم جوجل ترانسليت، ما فيش مشكلة. Google Translate. يلا سم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nabil Al-Faruq. Namanya Bil ghain wala bil qaf. اسمي apa Nabil Nabil Al-Faruq. Al-Faruq wala bil qaf. هذا اسم بكاسي هذا صح؟ نعم. اسم بكاسي. Sumi bihada. لا بس والنعم. Wa ana min fasl tsani asyar. ايه السنة الأخيرة ايه. Insyaallah ana سأسجل اسمي في جامعة الإسلامية في المدينة. يسر إن شاء الله. الله. يسر الله. وعندي سؤال، أبشر. هل يجوز لي وخاصة لي وعموما لنا أن نسأل تزكية منك؟ مباشرة. أصعب سؤال إلي. أصعب سؤال موجه إليك. لا بس يلا واصل سؤالك واصل. بس هذا السؤال؟ السؤال فقط. سؤال هذا وكم من كلية هناك؟ يعني كم عدد الكلية تقصد؟ نعم. ثم سؤال ثالث ما فيش مشكلة. آخر السؤال، وتر إلى 11. إيه. إذا كان يجوز لي ولنا أن نسأل تزكية منك أو المساعدة في تسجيل لجمعية إسلامية في المدينة، فيجوز أن أطلب رقم هاتفي. أن تطلب رقم هاتفك؟ رقم هاتفي. تطلب رقم هاتفي. 100,000 روبية يعني. لا. أبشر. ولا مشكلة. أبشر. طيب السؤال الرابع. لا. أبشر. السؤال الأول إيش كان السؤال؟ هل يجوز لك أن تطلب من تزكيتي؟ تفضلوا المهم تستعمل هذه التزكية باستعمال الطيب، باستعمال الجيد، باستعمال الصحيح. يعني أنت تسجل في الجامعة الإسلامية، تسجل في الجامعة الأخرى، تسجل في ليبيا، في أي مكان، المهم أنا ما في أي إشكالية. سجل رقمي وللجميع، وإذا تريد أن تطلب مني التزكية أعطيك. فاهم ولا ما فهمت؟ فهم. فهم لا؟ فهم. فهم؟ لا بس أنا أعطيك أي شيء تريد المتعلقة بالتسجيل في الجامعة الإسلامية أعطيك مجانا بلا أي مقابل. Amin. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. تريد تزكية ما في مشكلة. اكتب رقمي. Dokter. Silakan. Udah? Silakan antum pakai, antum masa mana, nggak ada masalah. Anak minta satu aja. Minta satu aja. Jangan dipakai buat daftar pinjol. Kalau saya ada yang pakai, ada tahu ya, ada datangin apa. هذا السؤال الأول والسؤال الثاني. لا. السؤال الأول تطلب التزكية والسؤال الثاني تطلب رقمي. صح ولا لا؟ صحيح. صحيح. السؤال الثالث كم عدد الكليات الموجودة هنا في الجامعة الإسلامية؟ وفي العموم تستطيع يقسم الكليات في الجامعة الإسلامية إلى كليتين. كلية الشرعيات والكلية العمليات أو نظريات والعلميات. يعني النظريات تكون أولا كلية الشريعة، كلية الحديث، كلية القرآن، كلية العقيدة، وكلية اللغة العربية. هذه الخمسة تقسيمات القديمة. تقسيمات القديمة، والآن يأتي التقسيمات الجديد. كلية الشريعة ينقسم إلى اثنين: كلية الشريعة وكلية القضاء perhakiman، وكلية الاقتصاد الإسلامي ekonomi Islam. هذه كلها تحت كلية الشريعة. مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم. مفهوم.
والثاني متعلق بالكلية الحديث وباقي كلية الحديث واحدة نفس الشيء. وكلية الثانية كلية العقيدة والدعوة. كان قديما كلية الدعوة وأصول الدين، والآن لا، يتغير لكلية العقيدة والدعوة. ففي هذه الكلية فقط العقيدة والدعوة، بس الاثنين ما في زيادة. ثم الثالث كلية القرآن، ثم كلية اللغة والعلوم الإنسانية. هذه التقسيمات الجديدة اليوم. كان قديما كلية اللغة فقط، يعني متعلق باللغة، بس الآن يأتي كلية اللغة والعلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية فيها التربية وفيها التاريخ. مفهوم ولا مو مفهوم؟ كان وجه فارغ. Paham nggak? Enggak. Jadi berapa jumlah fakultas di Jamiah Islamiyah? Dulu hanya ada, sekarang dibagi menjadi dua, fakultas agama dan fakultas umum. Nah, fakultas agama dulu itu cuma ada 5. Fakultas syariah, fakultas dakwah, fakultas Quran, hadis, bahasa. Nah, sekarang dipecah-pecah. Bagi antum-antum yang pengen lebih spesifik belajarnya bisa. 1, fakultas syariah itu dibagi tuh. Jadi ada fakultas syariah, syariah dan anzimah, hukum Islam dan tata negara Islam. Oh, jadi kalau antum mau jadi khotman Paris bisa. Jadi pengacara Islam maksudnya bisa. Kemudian yang kedua, kuliah foto ini perhakiman. Kalau antum lulus pengen jadi hakim MA atau misalnya hakim pengadilan agama bisa. Nah, yang ketiga namanya fakultas ekonomi Islam. Ini yang di syariah tuh. Nah, yang kedua yang di kuliah akidah, dulu namanya kuliah dakwah dan usuluddin atau fakultas dakwah dan usuluddin. Sekarang berubah jadi namanya fakultas akidah dan dakwah. Nah, di situ ada bagian akidah. Nah, di bagian akidah. Di bagian akidah kita belajar apa? 1, belajar tentang akidah Islam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf. 2, kita belajar tentang perbandingan sekte-sekte Islam, kelompok-kelompok Islam. Nah, itu jurusan A. Anak S2 dan sekarang S3 pas di bagian itu. Studi tentang kelompok-kelompok Islam, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah. Macam-macam dah tuh. Nah, bagian ketiga itu tentang perbandingan agama dan studi pemahaman-pemahaman kontemporer. Perbandingan agama untuk belajar tentang Nasrani, tentang Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi. Pemahaman-pemahaman yang kontemporer, untuk belajar liberalisme, sekulerisme, ateisme, isme berikutnya. Nah, tergantung untuk mau yang mana tuh doyannya. Kemudian yang ketiga, fakultas hadis. Fakultas hadis. Kemudian yang keempat ada fakultas Al-Quran, atau ada belajar qiraat juga di situ. Kemudian yang kelima adalah fakultas bahasa dan ilmu manusia, humaniora. Kita tuh belajar bisa yang buat mau belajar bahasa, mau jadi sibaweh boleh. Atau misalkan belajar yang sifatnya, Anda sukanya belajarnya sejarah, tarikh. Mau sejarah yang dulu atau sejarah yang sekarang? Atau hubungkan kejadian yang di zaman sekarang. Oh, kejadian ini tuh sebenarnya pernah terjadi, polanya sama dengan kejadian dulu. Nah, kayak gitu. Atau misalkan antum senangnya tarbiyah, pendidikan. Ilmu pendidikan Islam itu seperti apa sih konsepnya? Kemudian antum belajar tentang psikologi pendidikan.
siswa itu kalau dilihat psikologi dilihat dari umur sekian itu seperti apa sih psikologi mereka dan bagaimana kita sebagai guru itu menyikapi hal tersebut misalnya. Ini jurusan agama. Yang kedua jurusan umum, teknik elektro, teknik mesin, teknik komputer, MIPA. Kemudian nanti katanya ada mau dibikin juga kedokteran dan lain-lain pun ada di situ. Insya Allah Taala antum bisa lah insya Allah. Amin amin. Apa? Intahit من السؤال ولا باقي؟ الفاروقي ها؟ Al-Faruq. بس كان أظن والدك كان والدك في السعودية ولا ما في السعودية؟ Orang tua antum pernah di Arab? Ya? Benar karena kalau orang Arab itu al-Faruqi qa kan? Qa kadang dibilangnya G. Al-Faruqi. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Ada yang lain? طيب سؤال آخر. جني يريد سؤال. طيب بياكي تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, barakallahu fiik. Ana ismi Baihaqi Dikri Ashabi Baihaqi. Fasli Sani Asyar. Mungkin Anda bisa bahasa Indonesia. Mas, ya. Ismi Baihaqi Dikri Ashabi. Aha, Ana min Fasli Sani Asyar. aha. Mungkin Ana باللغة الإنجليزية Absyir. Ana khasmu. Yalla. Sal. Jadi Ana mau tanya dua soal saja. Jadi untuk soal pertama, kalau misalnya kita mendaftar di UIM, tetapi kita masih belum bisa banget bahasa Arab, apa kita bisa ulang dari nol dan belajar di UIM? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin mungkin Ustaz tahu, selain misalnya kita nggak diterima di UIM, apakah ada jamiah lain yang buat kita bisa masuk ke dalam jamiah lain. Ya, iya. Insya Allah Baihaqi. Yang pertama, bagi yang bahasa Arabnya masih belum baik, belum cukup seperti apa, maka pihak Jamiah Islamiyah atau beberapa kampus lain, perhatikan kalimat anak, pihak Jamiah Islamiyah atau beberapa kampus lain itu menyediakan kelas persiapan bahasa atau ma'had lughah al-arabiyah bi ghairi natiqina biha namanya. Belajarnya berapa lama? Tergantung kemampuan. Bagi yang belum bisa sama sekali dan pengen dari nol, maka dimulai dari semester 1 sampai semester 4, jadi 2 tahun. Contohnya siapa? Ana lulusan daripada tempat itu. Anak belajar bahasa Arab 2 tahun di sana. Jadi disediakan tempat dan bisa, insya Allah bisa. Walaupun memang beberapa kampus lain tidak menyediakan itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita ini nggak bisa masuk di kampus ini, di Jamiah Islamiyah itu ada opsi lain apa tidak Ustaz? Ada banyak. Terlebih lagi sekarang kita mendaftarnya itu bukan melalui web kampus, tapi kita mendaftar langsung ke web Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Nama webnya Anda bisa buka, ditulis study study in Saudi, Saudi SAUDI. Ini nama webnya nih, Studi in Saudi. Anda bisa buka di Google. Studi in Saudi. Studi STUDY. Arif.
Yadrusuna lughatal Injil. Mumtaz. Irsauddin. Atau bahasa Arabnya udrus fis Saudiyah. Udrus fi'il amr. Darasa yadrusu udrus. Udrus fi'lu amrin Mabniun. majzumun oleh fi as-Saudiyah. Nah, di situ nanti antum daftar di situ tuh. Nah, sehingga nanti ketika antum daftar di sana, antum akan memilih lebih dari satu kampus. Pilihan satu kampus apa, pilihan dua kampus apa, pilihan tiga kampus apa. Bahkan dia mengatakan sampai 5, pilihan 4 kampus apa, pilihan 5 kampus apa, kayak gitu. Sana pilihan 1 Jamiah Islamiyah Madinah, pilihan 2 Anda untuk mau Ummul Qura Mekah, pilihan 3 misalkan Anda mau Jamiah Thayyibah Madinah, pilihan 4 Anda mau Jamiatul Imam Riyadh, pilihan 5 Anda mau Jamiah Malik Khalid Abha misalkan. Nah, nanti jika ternyata pilihan 1 tidak lulus, maka dilihat di pilihan 2 bisa nggak? Nah, kayak gitu. Jadi intinya ketika antum mendaftar, kelebihannya adalah peluang untuk diterima mungkin bisa lebih besar. Karena dalam sekali daftar antum bisa ke 5 tempat sekaligus atau 3 tempat, karena lupa. Artinya lebih dari 1 tempat lah ya. Tapi kekurangannya adalah terkadang di kampus harapan itu nggak masuk, tapi masuknya di kampus yang kedua atau yang ketiga. Begitu Baihaqi. Mafhum? Ya, Pi. Baik, insyaallah tadi pertanyaan dari akhina Baihaqi ya, jazakallahu khairan atas jawabannya dari Ustaz Haikal yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan di UIM atau perkuliahan di Saudi Arabia. Yang mudah-mudahan niat-niat atau mungkin di next generation Al-Wafa ini bisa ada yang ke Saudi, ya ke UIM atau sekarang di perempuan juga banyak loh ya. Perempuan juga sekarang bisa untuk kuliah di Arab Saudi tanpa mahram. Wah, insyaallah. Iya, sekarang sudah bisa perempuan untuk kuliah di Arab Saudi tanpa mahram. Tahun ini di Jamiah Thayyibah depan-depanan dengan Jamiah Islamiyah itu di Madinah banyak perempuan yang keterima. Jadi sama bagi perempuan yang mau nyari beasiswa dan rasanya. Baik. Ya, sekian saja jazakumullah khairan. Baik, ikhwafillah azanakumullah, cukup. Nah, nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Irfan, insyaallah akan ada pertemuan dengan beliau online ya untuk bicara tentang masalah perkuliahan ini. Nah, ini salah satu bentuk kita ingin meningkatkan ya kualitas atau perkembangan anak-anak kita semua. Nah, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan ya atas segala ilmu yang diberikan pada saat ini dan memberikan kesemangatan dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Dan kita cukupkan, kita kembalikan mungkin kepada Pak Humas. Dan Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama pembinaan dari Ustaz Haikal Muhammad Anwar ZNC MA Habibullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmu dan nasihatnya serta kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan hikmat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan silakan selama saya mewawancara. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar akhwat dulu ya. Yang ikhwan nanti. Yang akhwat silakan keluar terlebih dahulu. Yang ikhwan sabar.